kita jumpa lagi dalam acara Kids Story. Ya, spesial Paskah ya. Mau angkat pujian. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, kita mau angkat firman Tuhan ku dengar, pujian firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, kita berdoa bersama untuk firman Tuhan pagi hari ini. Semuanya lipat tangan ya, tutup mata. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu mengucap syukur. Kami sudah mempersembahkan pujian kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau berfirman bagi setiap kami, anak-anak-Mu,
Meskipun kami masih kecil Tuhan, tetapi kami tahu kami berarti dan berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengurapi kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di setiap hati kami anak-anak sekolah minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam Kids Story. Firman Tuhan kali ini Kakak Nining akan ambil di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai yang ke-52. Ceritanya tentang perayaan Paskah. Saat ini kita sedang merayakan Paskah, betul? Iya, kita akan merayakan Paskah. Cerita ini tentang Tuhan Yesus pada saat berusia 12 tahun, ya. Setiap tahun orang tua daripada Yesus pergi merayakan Paskah di bait Allah yang berada di Yerusalem, ya. Yesus yang masih kecil ini tinggal di kota Nazaret, ya. Antara kota Nazaret dengan kota Yerusalem itu sangat jauh, ya. Tetapi mereka akan merayakan Paskah dengan penuh sukacita, ya. Setiap tahun keluarga daripada Yesus pergi ke bait Allah yang berada di Yerusalem. Bukan hanya keluarga Yesus saja, tetapi handetolan yang lain juga, kerabatnya dan juga para tetangga mereka, ya, yang berpenduduk di kota Nazaret ini bersama-sama akan merayakan Paskah. Mereka berjalan. Pada saat itu tidak ada sepeda di situ, ya, tidak ada motor, tidak ada mobil, ya. Kalau kita pada saat ini merayakan Paskah dengan luar biasa, ya, ada yang naik mobil, ya, ada yang naik sepeda motor, ada juga yang naik sepeda biasa, ada yang jalan kaki karena rumahnya dekat. Tapi pada saat Yesus berusia 12 tahun ini jalan kaki, ya, tidak cukup 1 hari tetapi berhari-hari. Tapi Tuhan Yesus senang, ya, mau merayakan Paskah di bait Allah yang berada di Yerusalem, ya. Mereka mempersiapkan persembahan yang terbaik akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dia berjalan kaki siang malam, ya, beramai-ramai, tetapi hati mereka bersuka cita akan merayakan Paskah. Coba kali ini adik-adik siapa yang malas ke gereja? Ayo. Iya, yang suruh ke gereja nangis, ya. Setelah berangkat ke gereja, ya, padahal deket menggot nggak mau, ya. Lah ini Tuhan Yesus buat teladan, dia berjalan kaki, ya, bersama teman-temannya, bersama keluarga yang lain. Sesampai di Yerusalem, perayaan Paskah itu dimulai. Begitu luar biasa, semuanya merasakan sukacita. Adik-adik sukacita? Iya, pada Paskah adik-adik suka sekali, ya, terutama terima apa? Telur Paskah, ada yang terima hadiah. Tetapi Tuhan Yesus pada saat itu merayakan Paskah bersama keluarganya, handetolan, semua masyarakat Nazaret berkumpul semua di dalam bait Allah di Yerusalem. Sekalipun jauh, tetapi mereka tetap bersemangat, ya. Kita beri bisa contoh supaya kita rajin pergi ke gereja, yang dekat bisa jalan kaki,
ya, yang jauh sudah enak sekali, sudah naik mobil ya, ada yang dijemput, ada yang berangkat sendiri. Setelah perayaan Paskah itu selesai, apa yang terjadi coba adik-adik? Semuanya pulang ke rumah masing-masing. Demikian juga dengan keluarga daripada Yesus. Mereka pulang bersama handai tolan, bersama semua yang kemarin berangkat, hari ini akan pulang beramai-ramai ya. Kembali berjalan kaki lagi. Apa yang terjadi adik-adik? Setelah 1 hari perjalanan, di tengah jalan, orang tua daripada Yesus, siapa namanya? Pak Yusuf sama Ibu Maria, itu nggak lihat Yesus. Loh, Yesus di mana ini? Oh, dari tadi pagi nggak kelihatan, sampai 1 hari ini perjalanan tidak kelihatan. Kemudian dia tanya sama tetangganya, Ibu, apa kamu lihat Yesus? Bapak, apa kamu lihat Yesus? Jawabannya, aku nggak lihat Yesus dari tadi. Kemudian orang tua Yesus ini pun tanya kepada kerabatnya yang lain, apakah mereka melihat Yesus? Apakah mereka bersama-sama dengan Yesus? Ternyata jawabannya tetap satu, aku tidak melihat Yesus. Ayo, kenapa adik-adik? Kira-kira Tuhan Yesus di mana ini? Ayo, di mana? Coba. Tuhan Yesus hilang? Atau Tuhan Yesus bersama rombongan yang lain? Ternyata tidak. Tuhan Yesus sudah dicari kemana-mana tetapi tidak ada. Akhirnya orang tua daripada Yesus ini cemas sekali ya. Bingung cari-cari Yesus ini di mana ini. Akhirnya orang tua ini balik lagi ke Yerusalem ya. Hari pertama orang tua Yesus cari-cari, tanya-tanya kepada orang yang berpapasan, apakah kamu lihat anak saya yang bernama Yesus? Dikatakan, aku nggak melihat. Kemudian hari kedua ya, di tempat-tempat di mana anak-anak biasa bermain, orang tua Yesus cari di situ. Apakah kamu melihat Yesus di sini? Enggak, aku enggak lihat Yesus. Kemudian tanya anak kecil ya, yang suka bermain-main di situ, ditanyakan pada hari yang kedua itu, apakah kamu melihat Yesus? Berusia 12 tahun, mereka juga menjawab, aku tidak melihat. Akhirnya pada hari yang ketiga, maka Yesus ditemukan. Kira-kira ditemukan di mana? Ayo, di tempat permainan atau di mana biasa anak-anak ini bermain, mungkin sepak bola ya, petak umpet ya, dicari di situ? Enggak. Tuhan Yesus ditemukan di dalam bait Allah. Apa yang dilakukan Yesus yang masih kecil itu di dalam bait Allah? Orang tua Yesus melihat Yesus duduk di tengah-tengah para alim ulama. Apa yang dilakukan Yesus di situ? Yesus sedang dengar-dengaran akan firman Tuhan, segera bersoal jawab dengan para alim ulama yang ada di situ. Bahkan Yesus ini sangat cerdas sekali. Dia bisa menerangkan tentang firman Tuhan. Bahkan orang-orang yang di situ melihat terheran-heran melihat Yesus yang masih muda itu bisa mengerti akan firman Tuhan. Akhirnya orang tua Yesus melihat Yesus, diajaknya Yesus kembali ke Nazaret, yaitu ke rumahnya. Firman Tuhan katakan, Yesus semakin besar, semakin kuat, semakin berhikmat, dan kasih karunia Allah ada di dalam kehidupannya, dan Yesus semakin dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Di hari Paskah ini
Mari kita mau meneladani Yesus yang masih berusia 12 tahun tetapi memiliki kelebihan yang luar biasa. Dikatakan berhikmat, ya, dikasihi oleh Allah dan manusia. Adik-adik mau seperti itu? Iya, sekarang kita harus seperti Yesus, ya, haus akan firman Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biasanya kalau sekolah minggu dengar firman Tuhan, ada yang ngantuk, ya, ada yang ngomong sendiri. Ada? Ya, sekarang firman Tuhan katakan, mari kita seperti Yesus haus akan firman Tuhan. Ada firman Tuhan demikian bunyinya di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua dan ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apapun yang ia perbuat berhasil. Amin firman Tuhan. Adik-adik mau berhasil, mau hidupnya berbuah. Kita mau meneladani seperti Yesus sekalipun masih kecil, haus akan firman Tuhan, mau merenungkannya siang dan malam, ya. Kita akan belajar di hari yang Paskah yang indah ini. Kita mau merubah yang tadinya tidak suka akan firman Tuhan, ya, yang tadinya mengabaikan firman Tuhan. Mari kita seperti Yesus yang masih kecil, dikatakan dia bertambah berhikmat, dia memiliki kasih karunia Allah ada dalam hidupnya, dan ia bertambah besar dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin untuk firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, Tante Neneng akan bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada saat ini. Terima kasih atas firman yang sudah kami dengar Tuhan. Kami mau meneladani kepada Engkau Yesus yang masih muda. Sekalipun Engkau kecil, sekalipun Engkau muda, Engkau haus dan lapar akan firman Tuhan. Engkau bertumbuh besar, lebih kuat, Engkau memiliki hikmat yang lebih, dan kasih karunia Allah ada padamu, dan Engkau semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu, kami haus akan firman-Mu, supaya kami juga demikian seperti Yesus yang berusia 12 tahun, tetapi dia sudah
memiliki hikmat yang luar biasa. Kami rindu hidup kami berbuah Tuhan. Kami rindu hidup kami berhasil. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ceritanya sampai di sini. Kita akan jumpa kembali di dalam Kids Story minggu depan. Bye-bye.